Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai permasalahan yang ada di grup badminton. Kali ini yang jadi masalah sedikit yang datang. Terus solusinya gimana kalau sedikit yang datang padahal kita udah sewa lapangan kan biasanya 1 bulan ya. Sedangkan yang main itu kadang nggak semuanya itu langganan atau bayarnya bulanan. Jadi kita kan umumnya minimal 4 orang lah kalau mau main double itu harus ada yang iurannya bulanan. Terus sisanya insidentil atau eceran lah istilah kasarnya. Ya supaya menarik oleh admin yang iuran bulanan pasti diberikan diskon daripada yang eceran. Jika dihitung-hitung per kali datang pasti lebih murah yang bulanan, bisa sampai 20 atau selisih 40.000 kalau ada minggu kelima. Karena kita itu mainnya mulai jam 3 sampai jam 6 kan, biasanya kalau nyewa lapangan tuh 3 jam ya. Karena jam 3 jadi yang udah kerja atau kuliah itu kadang-kadang sulit. Ya kebetulan yang udah kerja ini bukan kerja di kantor atau di tempat yang ada jam kerjanya fix. Kalau aku sendiri karena di bidang jasa, jadi ya kalau nggak ada orderan aku bisa main. Kok bisa sepi nggak ada orangnya itu gimana ceritanya ya, karena itu tadi mungkin yang udah pada kerja itu banyak halangan atau yang kuliah mungkin ada jadwal-jadwal tertentu ya, terus kok pas barengan jadinya orangnya kurang. Terus gimana solusinya ya kita panggil orang, temennya siapa, atau kalau nggak ada memangnya ya kita berkenalan sama orang-orang atau klub lain yang main di lapangan sebelah. Kebetulan aku nggak kenal sama lawan kita, jadi tapi dengar-dengar aku kan ada yang kenal ya di grupku, jadi karena aku belum kenalan jadi aku nggak mau tulis nama aslinya, aku kasih nama R dan L itu aja ya. Jadi yang cewek L, yang cowok R. Gak tahu benar atau salah ya, ini cuma berdasarkan informasi dari teman-teman, bukan left and right, pokoknya L dan R. Aku sih pernah lihat permainan mereka, khususnya yang cewek ya, karena ya aku rasa permainannya yang cewek ini di atas rata-rata pemain cewek pada umumnya yang aku tahu. Ya di atas rata-rata maksudnya bagus mainnya. Jadi aku pikir ya mereka berdua mainnya bagus. Aku sama Ian partneran. Kalau aku mainnya bagus apa enggak sih? Coba kalian komentar ya di bawah. Di awal-awal permainan aku kan kaget, ternyata wah yang cowok kok langsung habis serve bisa nyemes, berarti lumayan bagus nih. Awalnya kan ya kita kan nggak seberapa kenal jadi sungkan gitu kalau mau nyemes atau main cepat atau main kekerasan. Main semas kok sungkan, padahal kita ini kan yang perlu bantuan ya, maksudnya perlu tenaganya mereka, latihan bareng biar lapangannya nggak nganggur. Sementara yang di lapangan sebelah itu sewa cuma 1 lapangan, orangnya ada 6 atau 7 kalau nggak salah. Jadi yang 4 udah main, terus yang 3 kan nganggur. Daripada nganggur diajakin ke kita kan lumayan.
Ya otomatis ya mereka itu kan tamu, jadi nggak kita tarik biaya. Shuttlecocknya biasanya mereka juga sungkan terus bawa shuttlecock sendiri, maksudnya kita yang bondo atau kita modal lapangan, mereka ya sama-sama modalin lah shuttlecock. Tapi aku nggak mau karena aku yang ngajak, jadi pakai shuttlecock. Aku sendiri kalau main di lapangan sebelah biasanya diajak sama anu, klub lain atau grup lain ya. Tapi bukan grup yang di jam yang ini, tapi di hari lain itu ya mereka nggak masalah mau kita bawa kok, mau bayar atau enggak itu terserah. Malah kebanyakan mereka tuh yang main tuh om-om, jadi seneng kalau ada yang lebih muda main bareng atau jadi lawan mereka. Apalagi kalau om-om bisa mengalahkan kita yang muda-muda, bangga malah seneng. Selama ini atau sejauh ini it's been a fun moment ya. Jadi kita sama-sama menikmati sih. Nggak tahu kalau Ian sama aku sih sama-sama menikmati. Kalau L dan R ini nggak tahu ya, kayaknya sih juga menikmati kok, senyum-senyum waktu main. Waktu ada yang gagal kayak gini kan, gagal itu mereka juga ketawa-ketawa, ya nggak apa-apa lah. Aku anggap di permainan ini, permainanku nggak terlalu serius, tapi juga nggak terus ngalah atau kasih pengembalian yang enteng-enteng ya, tapi pengembalian yang lebih ke strategis. Strategis itu maksudnya penempatan placing aja ke tempat-tempat yang sekiranya sulit dijangkau oleh lawan gitu. Aku lihat ada perlawanan yang cukup alot sih dari mereka. Kalau lihat kayaknya mukul dari R kayaknya masih otodidak sih anaknya. Kalau yang L sepertinya pernah ikut klub kayaknya. Itu kelihatan dari footwork sama pukulannya. Kalau orang yang pukulannya berkualitas tuh sekali mukul tuh bunyinya tuh beda. Ya mungkin sama-sama bunyi keras, bunyi dos gitu, tapi ada kayak beda gitu bunyinya. Bedanya itu kalau yang trainingan atau yang lebih expert itu pukulannya lebih nyaring. Karena apa? Karena raketnya itu lurus sama shuttlecock. Kalau yang nggak trainingan biasanya raketnya ada sedikit miring dikit, makanya nggak bisa bunyi kayak nyaring dos gitu, nggak bisa. Atau jarang sekali itu dihasilkan dari latihan yang repetitif atau berulang-ulang. Terus grip pegangan raketnya juga udah dikontrol sampai bisa titis itu sampai bisa tepat tegak lurus sama shuttlecock. Itu butuh latihan banyak sih, dan latihannya nggak cuma seminggu 2 minggu atau jarang-jarang kayak gini. Aku sendiri dulu ikut klub seminggu itu mainnya ya 3 kali, dan sekali main tuh mulai pulang sekolah kira-kira jam 1, pulangnya baru jam 5. Ya otomatis nggak selalu main ya, karena kan yang ikut juga banyak sama coachnya juga digilir. Tapi seminggu 3 kali, durasinya sekitar 4 jam, ya lumayan lah untuk latihan. Latihan ikut klub itu enaknya gitu, jadi membentuk otot sama muscle memory. Meskipun aku udah absen 14 tahun sejak dari SMA, terus main lagi, memori dari ototku itu masih ada, Mas. Jadi nggak lupa gitu cara mukul,
Paling pertama-tama cuman mukulnya agak error-errornya itu out atau out kiri kanan atau out belakang ya. Cuman mukulnya itu udah tahu semua bagaimana caranya, terus cara bergeraknya, footworknya itu ingat semua. Padahal 14 tahun nggak pegang raket sama sekali. Ya yang pasti kakinya nyarem atau badannya sakit-sakit semua setelah main karena absen lama terus main. Dan aku juga nggak punya ini olahraga lain selain badminton. Maksudnya yang rutin ya, kadang-kadang renang atau bersepeda, lari, tapi jarang sekali. Lebih love badminton sekarang. I love badminton. Badminton tuh menyenangkan soalnya ya kan ini namanya permainan ya, jadi bermain sambil berolahraga, nggak bosen. Terus ada strateginya juga, jadi nggak mengandalkan otot tapi mengandalkan otak juga, mikir caranya ngadepin lawan yang kayak gini gimana. Terus latihannya juga kan perlu diasah, jadi nggak cuman orang kayak main catur itu kan cuma latihan otaknya aja ya. Tapi mindah-mindah pionnya itu kan ya cuman pakai tangan, anak SD juga bisa. Tapi kalau main badminton ini kan nggak harus ada latihannya dulu supaya bisa mukul dengan bagus. Tadi smash-nya L tuh cukup keras dan tepat ya. Dan gerakan-gerakannya itu smash-nya tuh kenceng. Lebih kenceng dari yang cowok, dan pukulan-pukulannya itu pakai pergelangan, jadi bagus pergelangannya. Kalau pemain otodidak biasanya kan mengayun. Kita bisa lihat seorang pemain itu pakai pergelangan atau enggak itu, misalnya ada bola yang udah deket sama dia, terus dia nahan sebentar atau delay, terus bisa mukul keras ke belakang, itu berarti dia pakai pergelangan. Nah kayak aku gini kan posisi badannya itu kayak orang mau ngenet tapi bisa sodok ke belakang, itu pakai pergelangan. Nggak banyak pemain yang otodidak bisa seperti itu. Nah yang L ini kan juga bisa, tapi kalau yang cowok sepertinya kan masih diayun. Coba kalian amati ya perbedaannya. Nah itu kan tangannya yang L udah ditekuk, ini sama juga yang cowok juga nekuk tangan, tapi lihat gerakan setelahnya kan cuman diayun aja, jadi yang dipakai lengannya atau ini engsel dari siku yang dipakai sama R. Kalau yang L tadi kan yang dipakai pergelangan atau voles. Coba kalian ulang-ulang aja deh videonya, kalian nanti bisa tahu perbedaan pukulannya L sama R. Oke, sepertinya gamenya udah hampir berakhir, jadi mereka berdua mainnya lebih intens, lebih banyak mulai main cepet. Dan untuk kesimpulannya, kalau kita kekurangan orang ya ambil orang seadanya. Kadang-kadang ada kayak karyawannya dari rumah sebelah itu yang bisa badminton, kita juga ajak main walaupun pakai sandal jepit, tapi dia bisa main bagus juga sih mainnya. Dan yang pasti dengan ngajakin teman-teman gitu, kita jadi komunitasnya tambah luas ya, jadi lebih banyak temen, terus nyobain skill-skill dari teman-teman yang baru, kita jadi lebih tambah pintar mainnya. Terus ada gerakan-gerakan tertentu kayak yang L dan R ini kan lebih sering ngenet tadi, sering drop shot sama silang-silang, itu merupakan hal baru sih bagiku. Soalnya biasanya ya memang ada yang nyilang-nyilang, cuman nggak sesering ini gitu. Jadi ada bisa tambah ilmu lah. Jangan sungkan-sungkan untuk ngajak, atau jangan takut-takut ngajak temen atau orang baru dari grup sebelah.
biar dibuat teman. Siapa tahu mereka juga kadang kekurangan orang di hari yang lain, jadi bisa ngajakin kita, kadang-kadang gitu. Aku saranin atau kasih tips kalau sama teman baru jangan buru-buru matiin lawan lah, supaya hubungan kita itu bisa langgeng gitu. Dan main pada jam yang sama walaupun beda grup dan beda lapangan, tapi kan sering ketemu juga. Jangan terus ngemes-ngemes kena mata atau kena kepala, dendam nanti. Oke guys, gitu aja video kali ini. Makasih udah menonton. Jangan lupa komen ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.